Ya. Oke, kita mulai saja. Kita sampai mana ya? Kita agak ketinggalan. Sampai mana ya? Terakhir kemarin selesai extended service, Pak. Oh, berarti masuk bab 4 ya? Iya, Pak. Two dimensions for conduction ya. Iya, Pak. Oke, ya, sorry, saya beberapa hari ini memang agak padat. Saya Selasa ke Jakarta bangun jam 4, nggak ada flight malam, terus saya baru pulang Rabu, Kamis pagi jam 4 bangun, terus ke Python, pulang jam 11 malam. Jadi sebetulnya saya masih ngantuk ini ya, tapi saya berusaha ketemu dengan Anda semua. Nah, apa, saya nggak tahu apakah kita nanti ujian bersama. Yang jelas saya sudah buat ujian bersama untuk kuis. Kalau nanti ujian bersama, ya mudah-mudahan saya harapkan tetap ada ujian bersama supaya platformnya sama penilaiannya ya di paralel kelas ini. Harapan saya begitu, tapi ya tergantung dosen yang lain kan. Saya cuma memancing ide saja, harapan saya supaya sama. Oke, kita mulai saja. Ada yang perlu ditanyakan sebelumnya, kalau enggak saya akan teruskan. Oh ya, absen dulu ya. Kayaknya belum absen ya. Belum, Pak. Ya, belum, Pak. Perlu absen, tak? Perlu, Perlu absen, Kak? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Ini nggak dijawab. Perlu tuh, Pak, absen, Pak. Perlu, Pak. Pak, terus teman-teman yang nggak datang karena berhalangan mungkin seperti apa, Pak? Katanya terlambat. Nah, berhalangan itu maksudnya apa? Nggak tahu sih, Pak. Tadi kita ini soalnya polling kelas. Gimana? Yang jelas loh sama saya, kok nggak jelas nggak tahu ngomong gremeng-gremeng orang. Oh iya, Pak, maaf mic saya, Pak. Iya, jadi kan tadi itu kita polling, Pak, buat kelas hari ini yang sekarang ini, Pak, jam 4. Ya ada yang tidak bisa, Pak, karena mungkin ada urusan yang lain juga. Saya mungkin juga tidak tahu. Apa-apa. Dah, nggak baca melebu kabeh. Ngono ta? Iya, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ya, saya tandai hadir semua. Oke? Oke, Pak. Thank you, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Gini toh maksudmu? Iya, Halo. Pak. Iya, Pak. Gini maksudmu? Iya, Pak. Ditandai semua, Pak. Ya itu hadir semua loh 40 orang. Oke, Pak. Thank you, Pak. Anda buka, aduh, kok tinggal 8%. Sampai open your books, capture Force capture. So I hope you can open your books in Ford capture. 5, 4. Okay. Okay. Oke, Sir. Okay. Sudah ya? Sudah, Sir.
Kok ketone lemes ngene sih? Aku lho. Wah, semangat ya nanti. Semangat, Pak. Saya itu jam 4 pagi berangkat ke Jakarta hari Selasa. Terus Selasa malam kita maunya, saya ke Suralaya sebetulnya 4 jam kira-kira ya. 4 jam kira-kira. Dari Cengkareng, saya janji ke Anda jam 7 kan sama Dito ya tuh. Iya, Pak. Iya. Ya tuh. Mana Dito? Dito masuk nggak? Itu nggak masuk ya? Halo Masuk, Dito. Pak. Where are you? Nggak ada? Siapa Pak? Dito. Dito masih sholat Pak katanya. Oh gitu. Ya, Kok tahu kamu? Dito tadi sebelum kelas dia ngechat saya dulu Pak, mau sholat dulu katanya. Tak pikir gue sebelahan sampai Dito. Oh enggak Pak, saya sendirian. Oh ya. Nah, kok ngerti kok. Oke, kita lanjut. Saya mau cerita apa mau pelajaran nih? Pelajaran aja, Pak. Ketinggalan udah, Pak. Ya. Tapi nanti bisa cerita Pak buat memotivasi, Pak. Wah, kalau ini senang cerita aja, sal. Oh, bocah. Ya, oke, kita lanjut ke open your books to capture our force. Obviously that we have learned first in capture 1 until capture 3, yeah. In that case, we learn only one dimension, even for safe kind of the safe is the flat plate, cylindrical, and finally Spherical, sir. Spherical shape ya, karena ini adjektif ya. Kalau kita lihat spherical, three kind of the things we hope that we can closely with the mechanical property ya. Jadi kita lihat beberapa. Nah, next we learn more deeply about not only one dimension, we will learn in 2 dimension, and also actually we can make in 3 dimension for learning 2 dimension. Okay? Okay, sir. Why we learn 2 dimension? Look at in my case in here. If we have a problems in here, you can see in my figure in here. You can see? Hello? Not yet, sir. Not yet, sir. Not yet, sir. Yeah, I have a case. For example, I have a case. For example, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Yes, sir. Sir. Kelihatan, sir. Look at in here. If we have in here, for example, TS1, this is TS2. So in the upper and lower part, I'll give the insulation, okay? And we know that TS1 is greater than TS2. So if this kind figure, we will analyze is not only one dimension. Why? Because area for A1 and area for A2 is different. Hello? Okay, sir. Okay. Hello? Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. We Okay, sir. must define the direction of the cube must be defined in 2 types. To type QX and also QY directions. Why? Because not similar. A1 and A2 is not similar. In one dimension, why we can assumption one dimension? For example, if I have a wall in here, okay? If I have a wall, and we have the H, and we have the L, the thickness, and we have H is divided by L, very large.
we can assumption the Q direction only the X direction. Okay. Oke, sir. Okay, sir. Oke, sir. But in this case, for H and L, approximately not very far, you cannot allow only QX. You must be look also for QY direction. Oke, Oke, sir. Oke, ngerti sir. ya maksudnya? Paham, sir. Paham ya? Oke. Oke, nanti kita akan belajar di situ. Nah, case-nya bagaimana? Contoh sederhana, contoh sederhana. Oke, Anda tahu proses sealing untuk misalnya apa ya? Sealing apa ya? Sampo saset. Biasa anak kos-kosan kan kalau beli sampo berapa ya? Agak besar itu berapa isinya ya? 600 mili ya, apa ya? Sampo yang botol itu berapa ya? 500-an, Pak. 600 ya. Biasanya kan 500-an. jarang ya anak-anak kan biasanya beli yang sasetan harga mungkin 500 perak atau 1000 perak begitu yang pernah ya lihat? Pernah, Pak. Pernah Pak, lihat pernah. atau pernah pakai Pernah, gitu? Dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya pernah Oh, pakai, Pak. Ya. Penghematan, Pak. Penghematan. Ya, satu bisa dipakai untuk apa ya? 1 minggu gitu ya kira-kira pemenang. Tapi untuk Agung rambutnya towo gak iso. Pemenang Niko barang rambutnya towo ra iso. Ya kan? Rambut yang pendek-pendek mungkin 1 saset bisa untuk 1 minggu kira-kira gitu ya. Oke. Halo. Ya, Oke, sir. sir. Ya, Pasti proses sealing itu between two plastic. You need the heat. Oke. Kalau dulu kalau pembungkus kacang itu pakai lilin, Lilin. begitu api Ya, kamu lilin, Pak. geser gitu. Srit gitu. Ingat ya? Bener, Pak. Ingat, Pak. Ingat, Pak. tahu, Iya, Pak. Pak. Senenganmu main-mainan anak kecil gitu ya. Srit, gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sealing, to seal between two plastic. Isi kacang atau permen jarang ya, kacang atau apa ya. Biasanya ngesilnya pakai api gitu dulu. Terus sekarang pakai heater. Gitu ya, pakai tempelin, ada yang cewek sama cowok ditemuin gitu nanti jepit seal. Oke? Ya, Pak. Oke, Oke, sir. Dulu ada di Unilever ada masalah begitu, saya ya baru pulang lah dari Jepang gitu ya. Nah, proses sealingnya kurang bagus. Jadi gini, kalau Anda industri itu kan kecepatan sealingnya kan cepat ya, karena massal produksinya. Oke? Jadi bentuk sealnya bagaimana? Begini kira-kira ya, kalau tak gambar itu supaya punya gambaran. Bentuk sealnya itu begini. Ini ujungnya, terus ini begini, terus ini ada heaternya. Terus ini memanjang ke sana. Oke, halo? Halo. Oke, Ya, sir. sir. Ya, Pak. Ini heater, supaya heaternya panas itu menuju ke sini. Oke. Nah, ini ketemu sama perempuannya. Ini lawannya. Sorry. Apa ya istilahnya? Ini ya ketemu nanti. Nah, di tengah ini adalah plastiknya. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. sir. Nanti Yes, diisi sampo di sini, setelah penuh, ini bergerak ya. Jadi ini gitu ya, bergerak ke sana, ini bergerak. Muter-muter, cekluk gitu ya. Nempel, lepas gitu ya. Iya, Pak. Iya, sir. Ya, Pak. Ngerti ya? Diisi Ngerti, sampo, Pak. disil. Nempel. Terus mana? Ini sepanjang sana. Satu saset kan panjangnya kira-kira 10 gitu ya. Nah, kalau proses sealingnya kurang bagus, tentunya sampunya bocor, gitu kan? Iya, sir. Iya. Iya, Pak. Kalau kebanyakan, heaternya, listriknya kebanyakan, maka sweat. Tapi kalau terlalu rendah, nggak bisa merekat dengan bagus. Oke? Ya, Oke, Pak. sir. Berarti kan ada arah analisa ini sama arah ke Y. Ini Y.
Nggak bisa kamu bicara cuma arah X saja. Mengerti? Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Itulah gunanya Anda belajar konduksi two dimension. Get it? Got it, sir. Okay. Now we learn how to solve the problem in two dimension. Okay, let me continue. Let me continue. Let me continue. For a single, you have learned that dt per dx quadrat equal 0. No heat generation, k uniforms, one dimensions, steady. Okay? Okay, sir. Remember that one? Remember, so you sir. have the easily that Tx function is linear. Get it? For Got a it, sir. plane wall. Mudah-mudahan masih ingat. In cylindrical, you have logarithmic distribution temperature. Okay? One dimension. Okay, sir. Now, we want to solve problem with two dimensions. Of course, we have equations now. Del Tx del x quadrat per del Tx per del y quadrat equal 0. Okay. Halo. Okay, sir. Oke, sir. Okay, sir. Kalau kamu ingin menyelesaikan ini, partial differential with x and y direction must be you solving. Kalau ingin menyelesaikan, itu ada 3 cara. 3 cara. Pertama, the first way, you must be using analytical methods. Pakai runge kuta, angel-angel, gak menarik, mathematical model. Oke? Halo. Siapa? Yang kedua, itu graphical method. Berarti kalau graphical, you must drawing. Okay. The final ones, now you drawing must be numerical. Nah, kita akan belajar numerical. Oke. Oke, sir. Paham ya? Paham, sir. Paham, Pak. Sekarang kita mau belajar numerical. Kalau yang tadi kita belajar analytical, graphical. Oke, saya singgung sebentar tentang graphical. Paham? Halo. Oke, sir. Ya, Pak. Saya singgung sebentar karena di bukumu ada, makanya saya singgung. Cuma pengetahuan, only for your knowledge, ya, not more. Because it's too old for me. Of course, for you is very old methods. Okay, let's look at in this. This is analytical methods. I want to know so deeply about this one. This is for graphical methods. Ingat tabel 4.1. Oke, graphical. Oke, halo. Oke, sir. Oke, ini belajar graphical. Yang paling gampang graphical, paling gampang case nomor 6. Supaya Anda, saya cuma briefly ya, cepat ya. Ini cepat saja. Oke. Halo. Oke, sir. Ya, sir. Jangan ngantuk ya. Siapa? Aman, Pak. Sir. Aman. Menyimak, Pak. Nyimak, Pak. Tetap spirit ya. Saya Iya, 3 hari Pak. sudah Iya, nggak tidur loh, Le. Jam 4 pagi bangun loh, Le. Pulang jam 11 malam. Tadi malam saya pulang 11 malam. Sama kakakmu, Rizky. Kamu kenal Rizky? Kenal, Pak. Oh. Di malam. Ya, kita makan sate. Jadi kerjaan itu tujuannya pertama adalah piknik. Kedua adalah tujuannya baru pekerjaan. Supaya kita nggak merasa Terbebani, sir. Hah? Nggak merasa terbebani. Iya. Kuliah, tujuan pertama kuliah adalah Piknik, sir. Piknik, sir. piknik. Nah, itu loh, diomongin kok kebenaran. Tujuan kedua menambah Nambah ilmu. Ilmu, sir.
Jadi happy orang itu. Ya, bukan wajahnya kayak Rahmat Agung itu ya, belum keramas, belum mandi, sedih ngono aja. Wah, cocok sedih ngono ya. Sudah Pak, sudah mandi Pak. Nah, ya, rambut dipotong, Gong. Kamu tuh ben ketok ganteng ngono, Gong. Kon niku, Gong. Dikuncir aja Pak, dikuncir Pak. Dikuncir. Okay. Look at in 46. For example, in here. Example, di sini ini anggap aja sulit ya. Contohnya apa ini ya? Ini pipa deh. Halo pipa, oke? Oke, Sir. Oke, Sir. Pipa biasanya kalau submarine pipeline, submarine yang kemarin kita submarine pipa bawah laut, biasanya ini pipa, ini crude ya mengalir, crude oil. Terus biasanya ini diisolasi. Nah, kemudian dilapisi konkrit gitu. Tapi bentuk konkritnya silinder. Oke? Halo. Biasanya. Oke, Sir. Konkrit begitu supaya dia tenggelam di dalam bawah laut. Ya, karena tekanan tinggi kan di bawah laut, dikasih konkrit, dipemberat begitu, terus kemudian dicor di bawah dasar laut. Halo? Oke, Sir. Oke. Tapi ini contohnya enggak, ya case-nya agak beda. Oke lah. Ya, supaya agak gampang, ini silinder, ini silinder, terus konkritnya bentuknya kotak, case 6, look at here. Iya, Sir. Terus pertanyaannya disuruh mencari berapakah panas yang keluar ke semuanya ini. Gitu ya. Halo. Ini karena hot, ini cold, maka Anda disuruh mencari bagaimanakah panas yang dari sini ini ke sini berapa. Gitu ya. Oke, Sir. Ini case biasa. Jangan terlalu tegang, tak. Kamu tuh belajar kok menegangkan, nggak suka cita, nggak happy. Suka cita, Sir. Senyum. Ya, jangan terlalu tegang. Nanti otaknya pedot, engko. Santai. Ya, nanti pinter. Iya, Pak. Ya, kamu pinter, sering tanya, pinter, tanya lagi, pinter. Mau tambah pinter kok. Kamu makan tadi kan tak tawari. Kamu mau cerita saya 2 hari di Suralaya dan sehari di Python kah? Tadi katanya belajar Pak. Udah ketinggalan. Ya belajar. Aku tak ceritani makanan yang enak, gitu. Oke, siap, Pak. Iya, Pak. Yo, kamu tujuannya jangan kerja, tujuannya adalah jangan project, tujuannya adalah makan dulu. Oh, di sana ada ikan bakar apa yang enak ya? Oh, di sana ada kambing enak yang gimana ya? Gitu. Jadi ke sana, wah, tapi kerja. Jadi kerjanya suka Sukacita. Sukacita, Pak. Jadi kalau kamu belajar ke sini tujuannya apa? Itu motivasi pertamanya. Oke. To make drawing graphical method, you must graph. Oke. Maka supaya graphnya not difficult, you divide it by symmetrical. Karena ini square, maka saya bagi menjadi 4 bagian. Karena simetri, toh? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Sir. Kemudian supaya agak gampang gambarnya, saya bagi 1/8-nya. Nanti Q-nya kita kalikan 8 kali Q yang 1/8 tadi. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Sekarang bagaimana mencari Q 1/8-nya? Oke? Halo? Oke, Sir. Oke. I will drawing. First H. Ya, 1/8-nya. Oke ya. Ya apa ya gambarnya mau ya. Ini garis
Terus ini gambar yang sumbunya. Terus ini saya gambar sumbu yang seperdelapannya. Kira-kira bentuknya begini, kemudian ininya bentuk sini. Oke? Oke, Oke, Sir. Sir. Saya kira yang saya kasih merah nih. Oke. Oke, bentuknya ini bentuk silinder, ini adalah dindingnya. Nah, maka kita bagi ada dua hal yang penting di sini. We must drawing first garis adiabatik. Terserah mau bagi separuh dulu, kemudian. Jadi maksud saya tadi gini, 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 ini. Elek ya. Nih. Aduh. Ini kadang nggak ada penghapus sih. Jadi tadi itu maunya saya gambar gini ya. Nah, gini. Kamu bagi adiabatik itu boleh kamu bagi setengah dulu. Bagi setengah ini. Boleh. More you have, ini namanya adiabatik. Oke. Garis adiabatik. Jadi nanti Q-nya ini Q1, kalau saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, ada 4 Q. Oke? Oke, Sir. Namanya Oke, Sir. garis adiabatik nggak boleh. Q1 lewat ke Q2, nggak boleh. Q1 yang lewat Q1 saja. Q2 harus lewat Q2 saja. Kemudian garis tegak lurus, nanti kita sebut sebagai garis isothermal. Isothermal lines. Oke. Oke, Sir. Berarti Q1/8 ini sama dengan apa? Dengan sigma dari Qn. N itu adalah jumlah yang kamu bagi tadi garis adiabatik. 4 boleh menjadi 8, boleh menjadi 8 dibagi kalikan 2, 16. Makin kecil, makin bagus. Halo? Oke, Sir. Ya, Pak. Nanti Anda kenal ini sebagai dasar dari meshing. Ngerti ya? Ya, Pak. Ngerti, Pak. Ya, Pak. Kemudian Qn ini kita bagi menjadi jadi 1 sampai N. Tergantung N-nya kamu bagi berapa. Berarti katakanlah Q1 saja. Itu sama dengan apa? Minus K A gitu kan? Rumusnya konduksi kan gitu kan? Ka Iya, delta T gitu kan? Triple L. L-nya di sini berarti delta Y. Oke? L-nya kan ke sini toh. Iya, Sir. Oh, sorry. Ini berarti delta X. Ini kan arah X. Permukaan di sini arah Y. Oke? Sorry, tak betul. Membingungkan nanti. Ini delta X. Oke? Oke, Sir. A sendiri adalah delta Y kalikan 1. Yang kedalamannya adalah 1. Karena delta X sama dengan delta Y, maka bisa saling menghilangkan. Oke? Oke, Sir. Sudah? Sudah, Sir. Oke. Q1 sama dengan KA ini. Nah, berarti kalau delta T ini sampai sini, berarti saya bagi dengan jumlah garis isothermalnya. Jadi 1 ke 2 saya bagi dengan M, sorry. Supaya notasinya. Jumlah garis ini M. Sehingga kalau kita total, Q sama dengan 1/8 sama dengan, ya, lalu Oke, Sir. K N per M kalikan 1, oke, kalikan delta T 12. Inilah yang kita sebut sebagai shape factor. Mana ya shape factor ini? Nah, hasilnya nanti ketemu 2 pilon gitu. Memang agak sulit ya, nanti gambarnya agak. Guys, pokoknya ada garis adiabatik dan isotremis.
benda yang kita mau analisa harus kita buat meshing, jaring-jaring. Oke? Oke, sir. Oke. Hal yang sama, sekarang kita langsung loncat ke numerical. Makanya digambar, harus digambar. Nah, sekarang Anda belajar tentang numerical. Finite difference equations. Ini bicara tentang numerical. Oke. Jadi kalau numerical, ini numerical, kita kan punya nih persamaan tadi ya Pak, del T per del X kuadrat plus del T per del Y kuadrat sama dengan 0 kan? Ya kan? Ya, Sir. Ya, sir. Kalau Anda ini saya yang masukkan komputer, persamaan gitu, saya masuk komputer, terus boundary tak kasih, komputer ngerti nggak ini? Persamaan ini ngerti nggak komputer? Nggak ngerti, sir. Nggak ngerti, pinter. Nggak akan ngerti. Makanya, from partial equation, you must change to become algebraic equation, aljabar. Supaya aljabar itu apa, Pak? Aljabar itu menjadi AT1 plus B, T2 plus C, T3 plus C, T4 sama dengan 0 misalnya. Sehingga kalau saya punya persamaan aljabar ini, A, B, C-nya diketahui, maka T1, T2, T3, T4 bisa kita Apa? Tapi kamu harus ngubah nih parsial ini menjadi persamaan Algebraic. Mengerti? Mengerti. Caranya bagaimana mengubah partial equation to change to become algebraic equation? You need meshing. Ngerti? Anda harus butuh mesh. Paham ya? Oke, sir. Paham, sir. Sampai di sini paham ya? Dengarkan baik-baik. Anda harus mengubah persamaan parsial menjadi aljabar itu butuh mesh. Gitu kan? Nah, caranya, maka persamaannya kita ganti. Oke? Oke, sir. Aljabar, parsial menjadi aljabar. Oke? Halo? Oke, sir. Oke. Ini benda conduction-nya saya bagi menjadi mesh. Mesh tadi jaring-jaring tadi, garis adiabatik dan garis Isotermal. Garis ini akan membentuk bidang bujur sangkar. Bujur sangkar. Kenapa? Karena X, Y-nya sama. Oke? Oke, sir. Oke, deltanya sama, besar kecilnya sama. Oke, kita akan konsentrasi mencari titik tengah ini, MN itu. Ngerti ya? Ngerti, sir. Nodal itu apa toh bahasa Inggrisnya? Nodal itu artinya apa? Titik, Sir. Titik itu bahasa Inggrisnya apa? Dot. Masuk bahasa Inggris titik. Nodal itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Sentral, Pak. Central, center in English. Pusat tuh. Titik pusatnya gitu. Lah iya, Tengah bahasa gitu. Inggrisnya center loh. Nodal itu kalau tali temali apa? Simpul. Simpul. Kamu itu belajar pramuka, ya orang ngerti-ngerti. Pintar. Ternyata ya pinter ya. Simpul. Ya wis. Oke. Halo. Oke, Sir. Oke, sir. Kalau begitu, sorry. Kalau begitu,
titik center ini, titik center melok-melok kamu. Simpul MN ini di sebelah kanannya menjadi M. Jadi kalau ini center MN, berarti kalau X plus satunya berarti M plus 1. Ini delta X ya. Ini delta X kan? Halo? Ya, sir. Ini N. N itu Y-nya. Kalau minusnya di sini berarti M minus 1N. Kalau arah Y-nya di sini M tetap koordinatnya menjadi N plus 1. Plus 1. Kalau ke sini berarti M N Min minus 1. 1. God. Kalau kontrol volume tak bagi di sini di tengah. Maka del kuadrat T per del X kuadrat sama dengan apa? Kalau saya mau jabarkan. Del, loh, nggak keluar. Del, loh, per del X. Gitu kan? M, titik tengahnya di sini. M. Plus tengah N, gitu kan? Ini. Oh, Tengahnya ini. ya, sir. Oke, sir. Oke, sir. Ya, Pak, ya, Pak. Kurangi del T per del X M minus tengah N gitu ya. Per ini Delta delta. X. Delta X. Halo. Oke, sir. Oke, paham ya? Sekarang satu-satu, one by one. Concentrate ini. Berarti saya hanya bicara garis yang tengah ini. Antara M plus 1 N, M, N. Oke? Oke, sir. Oke, Sir. Oke, Pak. Berarti del T per del X untuk M plus setengah N itu sama dengan apa? Ya sudah di sini. Hah? Delta itu kan gitu aja. T M plus 1 N minus T M N. Gitu kan? Iya, sir. Antara ini sama ini loh. Iya, Pak. Dibagi Oh, iya, sir. dengan delta X. Oke? Oke, Pak. Oke, sir. Yang sini, tengah-tengah sini. Ya sama. TMN. Nah, Kurangi. TMN ini tak kurangi sini. TMN1N. Yo, kan dari sini kanan dikurangi kiri karena delta. Halo, Oke, Ya, sir. Pak. Paham, sir. paham ya? Berarti kalau ini tak gabung, ya, sebetulnya saya mau kasih contoh. Kalau saya gabung sekarang del T per del X kuadrat. Nah, tadi kan yang atas tak kurangi. Berarti yang atas tadi TM plus 1 minus TMN. Yang setengah plus setengah tadi. Oke, masih ingat? Iya, Pak. Iya, sir. Per delta X. Tak kurangi TMN plus TE minus ya. TM minus 1 per delta X sehingga delta X kuadrat sama dengan TM plus 1N ini minus 2 TMN. plus T M minus 1. N MN1N. min 2 TM N. ini minus tambah minus ini per delta X kuadrat. Oke? Oke, Pak. Oke, Berarti sir. the same way you can make in del Y. Sama persamaannya. Pasti T, M, N plus 1. Gitu kan? Iya, sir. Ya. Iya, Pak. Minus T, plus T, M, TM N-1. N minus 1, 1. min 2 T, M, N. TMN. N. Delta Y kuadrat. Y kuadrat.
Nah, ini kalau saya gabung tambah tadi sama dengan 0, maka jadilah persamaan yang cantik. Menjadi seperti ini. Ini persamaannya ini. Nah, ini. Jadi kalau persamaan tadi yang del T del X kuadrat plus del T per kuadrat per del Y kuadrat, kalau menjadi 0 ya, menjadi persamaan aljabar menjadi persamaan yang cantik. Kalau titiknya di tengah. Mn, M plus 1, N minus M minus 1, N plus 1, dan N minus 1. Penjumlahan sekelilingnya dikurangi 4 kali titik yang dituju sama dengan 0. Sampai di sini pahamkah? Enak kan? Nah, ini nanti telepon komputer. Sampai di sini sulitkah? Paham, Pak. Partial aljabar. Butuh meshing. Halo? Iya, Sir. Ya, Pak. Paham, Pak. Paham. Jadi aljabar toh? Iya, Pak. Paham ya? Aman, Buka Pak. Paham, Pak. dulu tabel nih 4.2. Kok dikit sekali yang hadir ya? Berapa yang hadir ya? Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Kalau posisinya itu di tengah, maka persamaannya Q1 yang tadi kita buktikan. Halo, sudah ya? Iya, Pak. Iya, Sir. Kalau case 2, itu di sini ada konveksi, tapi dia letaknya di 3/4. Maka kamu pakai case nomor 2. Halo? Oke, Sir. Ya, Pak. Kalau konveksinya separuh begini, kamu pakai case nomor Nomor 3. 3. persamaannya tinggal sambungkan. Ini persamaannya semua bentuknya parsial atau aljabar. Aljabar semua, Aljabar, Aljabar. Sir. Bentuknya 1/4. Ini pojokan begini. Maka Anda pakai case nomor Nomor 4. case 5 kalau di sini bukan konveksi tapi ada heat flux. Persamaannya case nomor. Oke, halo. Oke, Sir. Sir. Ini adalah metode finite difference. Sekarang sudah sampai dengan finite element. Saya sudah menggunakan finite volumes. Dan nanti saya jelaskan. Gampang. Sekarang saya langsung jump ke sini. Case supaya ingat selalu. Halo. Oke, Sir. Yes, Sir. Oke, Sir. Perhatikan di sini. Baca baik-baik. Irfan, kamu baca, Irfan. Baik, Pak. A large industrial furnace is supported on a long column of fire clay brick, which is 1 meter by 1 meter on a side. During steady state operation, installation is such that 3 surfaces of the column are maintained at 500 Kelvin, while the remaining surface is exposed to an airstream of which T infinity equals 300 Kelvin and H equals 10 watt per meter time a meter cubic times a meter square time Kelvin. Using a grid of delta X equals delta Y equals 0.25 meter, determine the two-dimensional temperature distribution in the column and the heat rate of the airstream per unit length of the column. Okay, you is very fast, but you don't have intonation ya. Datar sekali, Van. Kamu bacanya cepat, tapi terlalu datar. Nggak ada stressing yang perlu. Ini ceritanya tentang apa? What you?
Ini kalau kamu baca, terus kamu ceritain tentang apa? Ceritanya tentang apa? Bacanya cepat, tapi Irwan. Yes, sir. Ya, what is the meaning of the problem? Can you explain? Read must be understand what you read. A large industrial furnace is supported. Itu maksudnya apa? Ada ini Pak, ada support untuk furnace-nya Pak. Ada Ya. apa furnace-nya Gimana? Jelaskan, ya, kamu tuh furnace-nya disupport dengan fire clay brick, kolom fire clay brick, sir. Dan 1 meter kali 1 meter di sisinya. Terus during steady state operation-nya tiga surface di kolom tersebut di maintain dalam 500 Kelvin dan satu sisinya diekspos airstream. Be careful if you want to read. Oke, sir. Ini bicara tentang ada kolom fire clay bricks, di situ suatu industri ya, pokoknya ada furnace disupport oleh kolom ya. Terus Anda di terakhir itu determine two dimension temperature, jadi ingin mencari distribusi temperatur di sepanjang fire clay brick ini. Oke? You must calculate temperature distribution along 1 meter and 1 meter fire clay brick. Oke? Halo? Oke, sir. Iya, Pak. Oke, sir. Terus mesh-nya ini ukuran berapa mesh-nya ini? Dia udah kasih mesh-nya, ukurannya berapa? 0,25 kali 0,25. 0,25 kali 0,25. Maka Anda bagilah 0,25. Jadilah ada 1, 2, 3, 4. Baik itu sisi baris maupun sisi kolom. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Oke, sir. Kasusnya ini dikasih tahu sisi kanan, sisi atas, and then right side, we have temperature 500 Kelvin. But and the bottom of the clay bricks, you have convection which 300 Kelvin and coefficient convection 10 watt meter square Kelvin. Oke? Halo? Oke, sir. Oke, sir. Berarti Anda disuruh mencari temperaturnya. Karena ini 500, halo, 500, ini konveksi, maka harusnya nodalnya ada berapa ini? Kalau kita ngomong nodalnya ada berapa nih jumlahnya? How many nodal in your figure? Harusnya ada berapa? Ya, wait. 12. 12 nodals. But karena ini 500, ini 500, maka kamu punya garis Simetris. sehingga sebelah sini pasti sama dengan sini. Sini sama dengan sini. Sini. Sehingga you need only calculate only 8 nodal. Hello? Oh iya, paham, sir. Among 12 nodals. Oke? Oke, sir. Oke, Mbak. Berarti kamu harus membuat, kalau ingin menyelesaikan 8 temperatur, maka kamu butuh berapa persamaan? 8 dulu, Mbak. 8 juga, sir. 8 juga, pintar. Mengerti? Ya, Oke, sir. sir. Oke, sir. Oke. Maka saya buat persamaan
nodal nomor 1 sampai 8. Saya punya 8 bersama. Karena ini satu, kita lihat nodal number 1. Ini posisinya di tengah itu di nodal 1. Case berapa ya kalau mau pakai case? Case 1. Satu, sir. Pinter. Berarti kalau case 1, temperatur ini tak tambah temperatur ini, tak tambah temperatur ini, tak tambah temperatur ini dikurangi 4 kali T1 sama dengan 0, Sir. 0. Berarti apa? Nodal 1, 500 tambah 500. 500. Ini kan Tm minus 1 N. Ini adalah Tm N plus 1. Ini berarti Tm, ini T2. Gitu kan? Ini M plus 1 N. Halo? Iya, Sir. Ya, sir. Oke. Kamu kalau nggak bisa ngomong loh ya. Iya, Kamu kalau nggak masih ngerti paham. saya, ini Pak terlalu cepat Pak diulang. Ngomong. Pak, itu tulisannya nggak kelihatan, Pak. Tulisannya nggak kelihatan. Soalnya nabrak sama apa? Ya, Tulisan wes. buku. Nodal 1, 500. Itu sama dengan M. MN-nya kan N plus 1, Pak. MN plus 1, Pak. N plus 1. MN 1, Pak. MN 1. N 1 N plus 500 itu M N plus N plus 1. plus T2 itu M plus M plus N. M plus 1. ya N. N-nya kan tetap. Terus plus ini T3 MN min 1. N min 1. Pinter. Kamu itu tak latih pinter. Makanya tadi saya cepat. Kita usahakan perlu. Dikurangi 4 kali T1. 1. Ini persamaan nomor 1. Nodal 2. Berarti di tengah juga. Berarti gimana? M minus 1-nya berarti T1. Pinter. Terus Plus T2 plus T1 lagi, sir. oh, boleh. Aduh, baterainya mau habis. Loncat-loncat ya ke sini boleh. Saya ngikuti kamu aja. Saya itu sukanya searah jarum jam gini. Saya sukanya gitu. Supaya gampang. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa kalau meloncat. Berarti plus 500 dulu aja. 500 aja, sir. 500 plus Tempat. pinter, T4 minus 4 kali T2. 4 kali T2. ini TMN 0. The same way until nodal number 3, 4, 5, and 6. Same way. Get it? Got it, sir. Get it, Sir. Sekarang kita konsentrasi 7 dan 8. Kamu pakai case yang mana? Case 3. 3. Iya, 3, Case Sir. 3. Pinter. Itu loh penginku. Kamu cepat harus. Makin cepat kamu makin pinter. Itulah kuliah. You must make happy. Karena otaknya nanti berjalan dengan alami, makin cepat jawabannya. Oke, nodal number 7. Maka kamu pakailah case nomor yang tadi. Mana case nomor 3. Oke. Nomor 3. Tolong saya didikte, saya nggak bisa di 2 arah ya. Tolong saya didikte. Case nomor 7. Tolong persamaannya didikte 1. 2 kali 500. Duh, jangan persamaannya dulu, nanti kita bahas Oh, iya. isinya. Tolong. Rumusnya dibaca supaya saya tulis di sini. 2 kali Kali. Tuh,
Itu loh rumusnya. Aku tinggal nyalin toh. Aku kan nggak bisa lihat T berapa M-1N minus 1. N. Terus faster. ditambah TMN plus 1 plus TMN minus 1 itu dalam kurung yang tadi 3 itu. Oh, ini dalam kurung, oke. Terus plus 2 time H time delta X time T infinity per K. Ini lah. Ini. Yes, sir. Oke, terus Minus 2 dalam kurung H time delta X divide by K and then delta plus H. 2 Terus plus 2, sir. plus 2. enggak, ini loh persamaan, kamu lihat nih. Bener nggak aku nulis? Oh, ya, sir, itu udah benar, sir. Plus 1, sir. Iya, plus Di situ Ini. plus 2 ini, Sir. plus 2, sir, itu, sir. Ya, terus Times TMN equal to 0. TMN. Berarti TMN-nya pasti ini 7. Oke? Oke, sir. Karena nodal 7. Sekarang kita bahas M-1, N plus 1, N minus 1. Yang mana, Kak? Gimana, Sir? Kalau TMN min 1 itu kan kalau di rumus itu kan ditampilkan di konveksinya di kanan, sir. Ini kan kalau ini kan di bawah. Berarti TMN minus 1-nya itu yang ini 500. TMN-nya, oke. Good. Sebetulnya paling mudah gini. Paling mudah. Pintar. Sultan pintar. Rumus itu adalah posisinya vertikal. Oke? Halo? Ya, Pak. Iya, Sir. Case kita posisinya Horizontal. Horizontal. maka horizontal kamu putar vertikal. Supaya gampang. Berarti M-1-nya menjadi TN min 1N. Enggak, ini loh. M-1N loh. T5, Sir. Jadi T5. T5. Oh, alah. N plus 1-nya T8. good. 8. Ininya menjadi 500. Kalau yang ini kamu isi sesuai dengan data yang lain. Ini tinggal T7. Pintar. Pasti banyak orang yang nggak bisa mengikuti. Karena tidak dengan suka. Siapa yang raise hand? Ada orang cepat, ada orang lambat. Saya sudah kasih clue-nya. Sudah? Sudah? Dari saya sudah, sir. Oke. Mbak. Yang keras. Saya nggak dengar. Halo? Sudah, Pak. Sir. Ya, Sir. Sudah ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Kecepatan, orang lambat, atau sudah enough? Ada yang nggak ngerti? Nggak apa-apa, jangan malu. Excuse me, sir. Ya, I rather confused with the case 5, sir, on table 4.2, sir. case number 3, you mean? Case number 5, sir. I rather confused with case number 5. Case number satu. Ini bahas ini dulu aja ya. Nanti biar selesai ini dulu. Oke, sir. Thank you. Bahas ini dulu. Nanti case 5 kan agak beda toh. Kita bahas ini dulu supaya selesai sampai final. Supaya nggak kepotong.
Sampai di sini sudah? Pak mau itu memperjelas. Berarti kalau di titik 3 sama titik 5 itu pakainya case 3, Pak. Enggak, itu kan posisinya di tengah gitu. Case 1 sampai case 6 itu sama, case-nya adalah persamaan yang pertama tadi. Oh, oke, Pak. Kan persamaannya kan case-nya kan di tengah kan itu minus 4 T1 itu. Kecuali nodal nomor 7 dan 8 itu pakai case nomor 3. Oke, kita coba belajar yang nodal nomor 5. Kalau nodal 5 berarti gimana? Kan rumusnya kan gini, M minus 1, gitu kan? N, halo? Iya, Sir. Iya, Sir. Berarti T, M, plus, N plus N plus 1. Kalau searah jarum jam lo ya, T, M, plus 1, Plus 1 N. plus T, M, N minus N min 1. N minus 1. minus 4 T, M, MN. 4 TM dengan N. 0. karena yang kita ngomong pasti ini nodal nomor 5, Sir. 5. 5, Sir. Nah, gitu. Yang ini berarti 5 sebelah E. Berarti ini 500. 100. Ini di atasnya 5 berarti T. T3. Ini sebelah kanannya 5 berarti T. T6. 6. Ini sebelah bawah berarti T. T7. Ya, jadilah persamaan ini. Sampai sekarang ada yang paham atau belum paham? Paham, Pak. Makanya. Halo? Paham, Pak. Akhirnya we have 8 equation and 8 unknown. T1 until T. 8. Sir. Nah, ini kan persamaannya ini kan. Halo. Iya, Ini kan Sir. persamaan nodal 1, 3, 5, 2, 4, 6 kan. Halo. Iya, Sir. Maka persamaan nodal ini kita mencari 8 persamaan dengan 8 unknown, itu ada 2 cara menyelesaikannya. Paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Dengan inverse matrix. Atau pertama kita ngomong direct solution, Pak. Direct solution. Dengan apa? Inverse matrix. Yang kedua, indirect solution, yaitu dengan iteration. Oke. Direct solution. What is the disadvantage and advantage between two methods? Ya, kalau kita ngomong apa sih keuntungannya keduanya atau kerugiannya keduanya? Yang pertama, itu keuntungannya hanya sekali hitungan kamu sudah langsung dapatkan harganya T1 sampai T8. Oke? Oke, Sir. Tetapi Anda butuh RAM memori yang besar. 8 kali 8 untuk 8 nodal. Kalau saya itu biasanya butuhnya sekitar 3 juta nodal. Jadi ini contoh 8 nodal. Oke? Saya bisa bermain antara 5 sampai 3 sampai 5 juta nodal. Halo? Oke, Sir. Makanya orang sukanya yang nomor 2. Indirect solution. Anda mencari temperatur 1 sampai 8 butuh waktu, tapi tidak langsung, tapi RAM memorimu kecil. Makanya komputernya, rumah, laptop aja cukup.
Tapi kalau yang nomor 1 nggak bisa, pasti harus superkomputer karena 3 juta nodal. Ini kan ngomong contoh 8 nodal kan. Halo? Ya, Sir. Ya, Mengerti ya sampai di sini? Mengerti, Sir. Aman, Sir. Aman. Paham? Sekarang saya ngajari kamu yang indirect dulu. Iterasi. Paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Karena ini sering dipakai. Karena ini yang akan Anda gunakan nanti. Oke. Apa itu iterasi? Itu metode. Coba bukaan bukumu di halaman ini. Di ini mana ya? Number comment di sini. Paham? Halo? Oke, Sir. Oke, Paham Sir. ya? Tadi persamaan nomor 1 tadi, nodal nomor 1 persamaannya apa? Tolong saya dituliskan dulu. Tolong. Nodal 1 tadi persamaannya gimana? 500. 500 plus 500. Nodal nomor 1 loh ya. Ya, terus? Plus T2. Plus T2. Plus T2. Plus T3. Plus T3. Oke. Minus 4T1. Minus 4T1. Oke, sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti kalau saya hanya menulis T1 sama dengan ini kan 1000, jadi plus 250. Benar ya? Ya, Ya, Sir. Sir. Benar. Benar lah? T2-nya menjadi 1/4, berarti 0,25. Ya. Ngerti? Ngerti, Sir. Ini juga 0,2. Semuanya menjadi T1 sampai T8 sama dengan sekian. Ini persamaannya. Persamaan aljabarnya. Halo? Iya, Sir. Ya, Sir. Ya, Sir. Perhatikan loh, perhatikan. Penting. Oke. Makanya kalau Anda misalnya iterasi di modeling misalnya pakai basic, terserah lah, bahasa basic yang paling gampang basic lah. Biasanya Anda menyusun logaritma dulu toh. Logaritma dulu. Ya toh? Iya, Sir. Ya. Terus Anda pernah kenal yang namanya initial value. Jadi harga awal, initial value. Jadi T1 sama dengan berapa, T2 untuk awal saja. Sampai T3 sampai T8. Ini sembarang, tapi angkanya harus di antara boundary-nya. Boundary-nya tadi antara temperatur berapa sampai berapa? 300 sampai 500, Sir. Pintar. Jadi T1 sampai T7 harus kamu cari di antara itu. Sembarang, ya. Tapi between 500 to 300. Correct? Correct. Correct, Sir. Sembarang. Terus Anda di basic itu, basic atau Pascal ya, itu biasanya ada namanya do, iterasi. Ada nggak I1 to N gitu? Pernah dengar? Program komputer, pemrograman. Diajari nggak? Masih ongoing, Sir. Soalnya masih baru ambil anum semester ini. Oh, loh, program komputer nggak diajari? Nggak ya? Dulu algoritma pemrograman iya sih, Sir. Ya, Tapi nggak algoritma sampai, pemrograman lah. Ya, nggak sampai gini. tapi nggak sampai interasi, iya. Soal algoritma kan flowchart, terus ada if, simbol-simbol gini kan? Iya, kayaknya algoritmanya itu dulu itu, Pak, dasarannya aja, Pak. Terus lebih Dasarannya diekspertin saja. sampai perhitungan-perhitungannya itu baru di anum ini, Pak. Walah, kok agak lambat ya. Dulu saya pemrograman sudah sampai flowchart, terus sampai. Oke, flowchart itu adalah algoritmanya. Untuk bahasanya boleh Anda pakai bahasa C, bahasa Basic, bahasa Pascal, Fortran, terserah. Tapi algoritmanya sama. Bahasanya beda. Ya, bahasa itu kan bahasa Cina, bahasa
Jepang, bahasa Indonesia, bahasa. Tetapi pola berpikir program itu sama. Mengerti ya? Mengerti maksud saya? Mengerti, Pak. Nah, sekarang saya ajari alurnya dan bahasanya. Alurnya saja dah. Bahasanya biasanya kalau frontal pakai dulu. Do 1 sampai itu, terus bawahnya adalah if. Gitu. Pernah dengar itu? If else Ya. udah pernah dengar, Pak. Kalau if else. Ya, if misalnya saya monitor. Misalnya if T8 pada posisi initial tak bandingkan T8 pada iterasi yang pertama. Saya kasih harga mutlak lebih kecil dari 10 pangkat minus 6. Artinya, saya iterasi, saya monitor T8 itu, kalau bedanya 0,10 pangkat minus 6, maka program itu selesai. Mengerti? Ini namanya akurasi simulasi. Ketelitiannya. Halo? Oke, Sir. Ngerti maksudnya? Ngerti, Sir. Oke. Aku buka sekali lagi, kalau nggak ngerti ngomong. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Coba buka tabelnya. Nih. Pada waktu iterasi pertama, sebelum iterasi, 0 itu artinya K itu iterasi, number iteration. Oke? Halo? K itu adalah number iterasi. Jadi, pada waktu 0, itu T1 diisi 480. Ini sembarang. Tapi di antara range, tadi Sultan ngomong, di antara range 500 dan 300. Berapa itu? Sembarang. Kamu kasih 480, 470, ini kan sembarang tuh, angka sembarang kan. Iya, Sir. Tapi the range of the value between 500 to 300. Oke, ini namanya initial value. Good. Kemudian saya masuk dulu. Ini loop to n. Loopingnya sampai n. Tapi di sini tak kunci if. Ini isinya T1 persamaan tadi, T2 persamaan tadi. Halo? Sampai T8 persamaannya tadi loh. Iya, Sir. Iya, Sir. Halo. Tadi loh, yang tadi kita ngomong T1 sampai T8. If tadi T8 dikurangi T8, misalnya ini K plus 1 artinya 0 tak bandingkan 1, itu harus lebih. Ini terserah, 10 pangkat. Saya biasanya pakai 10 pangkat minus 6 biasanya. Ketelitiannya sampai 1/1 juta. Ngerti ya? Halo? Oke, Sir. Iya, Sir. Ngerti, Sir. Sekarang Anda perhatikan baik-baik. Iterasi pertama. Step pertama. 1. Masuklah di persamaan-persamaan. T1. Mencari harga T1. Dasarnya tadi butuh berapa? T2 dan T3 kan tadi. Rumusnya tadi. Iya, Sir. Iya, Iya. T2, T3. Berarti T2-nya ambil 470, T3-nya 440. Ketemulah T1. T1 yang iterasi 1. Itu namanya backwards. Nanti kamu diajari backward. Kemudian mencari T2. T2 butuh bilangan, waduh mati. Baterainya habis. Coba Tan, kamu yang sharing Tan. Atau siapa terserah. Oke, Sir. Bantu Let saya. me open my book first. Wait. Is it clear, Sir? My screen? Oke. Open. Wait. Habis baterainya. Saya lupa. Terus sampai soal tadi, Sultan. Sampai tabel sampai tadi. yang tabel. Oke. Ikut gede, besarkan. Oke.
Coba kamu pakai kursor ya. Bisa nggak aku pakai kursor di sini ya? Supaya saya bisa nerangin. Bisa, Sir. Ya, apa cara nih, Sultan? Unnoted, Sir. In apa? Ya, aku kasih kesempatan unnote-nya nggak keluar. Sudah, Sir, sudah bisa. Sudah saya kasih. Oke. Berarti kalau ini tadi sudah selesai ya. Kalau mencari T1, aku butuh T2 sama T3 kan? Halo? Iya, Sir. Iya, Sir. Kalau T2 butuh apa? Persamaan T2 butuh T berapa? T1 dan T4. Kalau T3 butuh? T1 4,5, Pak. Gimana yang keras? T1, T4 sama T5, Pak. Oke. Semuanya kamu dapatkan sini. Ini namanya backward method. Jadi masih harga lama yang kita pakai untuk mencari harga baru. Oke? Halo? Berarti Oke, Sir. iterasi pertama, terus T8. 350 tak kurangi 337. Apakah lebih kecil dari 10 pangkat 9? Jawabannya kan no, toh. Ya, Sir, Kan masih belum. ada beda berapa ini? Jauh ini. 20-an ya. 13-an ya. Halo? Iya, Sir, 13. Iya, Pak. Berarti kan jawabannya no, toh. Not Iya, yet Pak. finished, toh. Iya. Masuklah iterasi yang Kedua. Sir. T1 butuh T2 sama T3. Pakai iterasi yang pertama. Oke? Iya, Pak. Demikian seterusnya pakai iterasi pertama. Terus bandingkan sekarang 37. Ini bedanya berapa ini? 0,4, Sir. 0,4, Pak. 0,4. Sudah selesai kan? Masih belum, Sir. Belum. Lanjutkan lagi dengan cara yang sama sampai iterasi ke-8. Bedanya berapa ini? 0. Tapi belum tahu kamu di belakang di sini pasti ada Margin of error, Sir. Ada beda, bukan error. Ada beda. Sampai ketelitianmu tergantung. Kamu pakai 10 pangkat minus 6, berarti sampai ketelitian di belakang koma itu 1 juta. Artinya, step yang atau K yang nomor 8 sama 7 nanti, atau kamu butuh lanjutan lagi sampai 100 ya, sampai bedanya benar-benar 1/1 juta tadi. Barulah di print T1 sampai T8. Tapi Anda butuh waktu. Iterasi. Sampai di sini mengerti. Mengerti, Sir. Tapi aku butuh RAM memori cuma 8. Ngerti maksud saya? Mengerti, Sir. Mengerti, Sir. Kan hanya dataku cuma RAM-ku butuh 8 node kan? Selalu diganti dengan harga baru kan? Iya. Iya, Sir. Nah, berarti kalau 3 juta node, aku cuma butuh RAM untuk kapasitas 3 juta. 3 juta, Sir. Oke, bandingkan dengan direct method. Kalau sini sudah mengerti, silakan saya lanjutkan. Mengerti? Mengerti, Sir. Oke. Tan, mundur Tan. Yang matrik tadi. Yang ada gambarnya matrik tadi. Yang ini, Sir. Bukan, di atasnya dulu. Nah, berarti persamaan nomor 1 tadi kan ada T1, terus ditambah 00 sama dengan konstantanya taruh belakang, berarti minus 1000. Tadi kan coba nomor 1 kamu coba agak ke atas. Halo. Nah, halo. Terus ke atas lagi. Oke, Sir. Nggak kelihatan, ketutup. No. Persamaan tadi ya. Apa? Ya. Berarti ini kalau saya buat ini terus 1000-nya saya buang ke sana. Berarti kan menjadi minus 4 T1 gitu kan? Plus T2 plus T3 plus 000
mau saya buat 8 kali 8 sama dengan minus 1000. Maka menjadilah persamaan yang di bawah ini. Oke? Oh, jangan ya tadi ya itu. Paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, sekarang Sultan turun ke bawah Sultan. Terus. Nah, Bob. Berarti saya punya di sini persamaan 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8. Berarti saya harus membuat matriks. Jadi kalau ditulis. Terus di sini ada T 1 sampai tulis nanti ya. Tulis tentang aku bantu tan. Terus sama dengan konstanta di bawah sini. T1, T2 sampai T8. Nah, di situ matriknya di situ yang sebelah kiri. Nah, itu minus 4. Kan konstan minus 4 terus 1 T2 itu kan 1 terus T3 1 terus tambah 0 0 0 semua sampai 8. 1 2 3 nah 5 tambah 5 0. Ya kan? Nah, yang sebelah kanan kamu kasih C-nya itu minus 1000. Nah, di situ minus 1000. Gitu kan? Jadi Ya, minus Sir. 4 itu kalikan T1 sampai T8 sama dengan minus 1000 kan? Gitu kan? Ya, Sir. Matrik. Waduh, pelajaran matrik lali. Ya, Ya, Pak. Aman, Sir. Ya, aman Sir. ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Yang depan itu kamu kasih A. Matrik itu A, ya. Itu matrik A. Enggak, di bawahnya ada enggak apa-apa, ya. Itu A, langsung aja A. Yang temperatur kamu kasih T. Yang konstanta sama dengan itu kasih C, konstanta. Berarti kalau saya ingin harga T itu, maka A-nya saya pindah ke kanan menjadi A inverse, A minus 1. T sama dengan C kalikan A minus 1. Gitu kan? Iya, Iya, Sir. Pak. Berarti A1 itu Anda inverse kan 8 kali 8. Paham ya? Matrik Iya. 8 kali 8 kamu inverse menjadi A1. Langsung kamu dapatkan harga T1 sampai T8. Directly. Tapi Anda butuh inverse matrix atau RAM 8 kali 8 kali 8, Sir. itu kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi 8 kali 8 kali 8. Makanya nggak disukai orang. Halo? Iya, Sir. Iya, Sir. Mengerti nggak maksudku? Mengerti, Pak. Sir. Ngerti, Pak. Kalau diagonal 2 kali 2, 2 kali 2 kan inverse matriknya kan cuma diagonal kan, seperdiagonal. Paham ya? Ingat nggak? Iya, Sir. Ingat, Pak. Ingat, Ingat, Sir. Sir. Ini kan 8 kali 8 kon. Butuh memori yang gede. Makanya nggak disukai orang. Tetapi instantly you can get the value T1 and till TH. Makanya jarang orang pakai metode ini, dia sukanya metode Iterasi. Sampai di sini paham? Nanti saya akan balik lagi dengan persamaan energi. Sementara ini dulu. Silakan bertanya. Kalau dari saya sudah aman sih, Pak. Oh, ya, Sultan. Nah, koncolian nih kan perlu. Kan? Mau tanya dikit mungkin. Kalau enggak kita akhiri. Sudah mulai azan maghrib. Farhan tadi mau tanya, Pak. Boleh tanya dikit, Pak? Boleh. Saya penasarannya kalau di aplikasinya itu jumlah node-nya cara nentuinnya gimana, Pak? Oh, gini. Coba kamu stop dulu. Jumlah node-nya itu dari mana ya? Wes, tak kasih contoh supaya paham.
Aduh. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Belum, Mbak. Oke. Anda bisa lihat di sini, meshing sebelah kanan itu. Kiri, sorry. Halo. Bisa, Terlihat, Pak. Pak. Bisa Terlihat, kelihatan. Pak. Bisa, Pak. Kira-kira meshing nodalnya ini kira-kira 5 jutaan, kira-kira. Ya, nanti di program ini nanti keluar berapa meshnya. Oke? Halo? Oke, Pak. Yes, sir. Nah, kalau kasus ini sudah melibatkan antara convection, conduction, and radiation. Tergantung, tapi biasanya saya kombinasi 3 itu dengan 5 juta nodal. Meshingnya mana? Ini. Meshingnya ini. Yang biru-biru ini. Halo? Iya, Sir. Iya, Pak. Ini meshing, 3 dimensi. Sehingga apa yang nanti kamu dapatkan, setiap nodal itu kamu punya temperatur, pressure, sama velocity. Hello? Yes, sir. Yes, Kan sir. nodal tadi kan kamu cuma ngitung temperatur. Oke? Iya, Iya, sir. Pak. Nah, karena ini sudah saya gabung menjadi ada velocity, ada persamaan momentum, ada persamaan energi, ada persamaan konservasi, ada 3 persamaan itu. Nanti di setiap nodal titik yang tadi, nodal tadi itu ada informasi temperatur, pressure, velocity. Get it? Get it, sir. Yes, sir. Got it, Sir. Dari mana Bapak? Nanti dihitung dengan aljabar itu dengan komputer, tapi dengan Iterasi. Iterasi. cari kecepatan dulu. Setelah kecepatan ketemu, mencari P dulu. Muter, mencari temperatur lagi, mencari kecepatan lagi. Jadi tergantung sampai konvergensinya 10 pangkat minus 6. Ngerti? Mengerti, sir. Ngerti, Pak. Ini kalau saya running butuh 1 minggu kalau listrik tidak mati. Keluarnya bagaimana? Ini keluarnya. Keluarnya bagaimana ini? Karena nodal tadi sudah ada kecepatan dan arahnya, maka tak kasih di situ vektore apa? Mau metu gambari. Cering. Warnanya merah. Temperatur biru, ketemu konturnya. Karena di setiap nodal tadi ada informasi temperatur. Maka kalau temperatur 1500 merah. Kalau kuning 1300. Kalau hijau biru itu. Halo? 1000 sampai 1100. Nanti komputer pinter bisa. Aku tak warna hijau sing warna temperatur bisa mene. Kecepatannya vektore rodok dawa. Karena setiap nodal sudah punya informasi, tinggal drawing doang. Dari mana nodal itu? Informasinya dari bahasa Fortran, bahasa Pascal. Ngerti? Mengerti, sir. Ngerti, Pak. Sampai di sini aplikasinya. Mengerti kah? Mengerti, Pak. Ya kamu tadi contohnya 8 nodal, Le. Iki 5 juta, Le. Oke. Iya, Pak. Jadi detail, no kecepatan nih. Terus pengen tahu, partikelnya gimana? Digambar. Batu baranya gimana? Terbang kemana? Karena setiap nodal tadi yang jumlahnya 5 juta punya informasi Kecepatan, temperatur, pressure, Pak. pressure. That's it. So you can easily get the vigor. Sudah?
Paham, Pak. Temperaturnya bagaimana? Temperatur tinggal kamu slice di mana. Semuanya ada. Mau potong mana? Potong vertikal, potong semuanya ada. Karena saya punya informasi 5. Makin banyak, makin bagus. Gambarnya makin. Jadi kalau layar gitu, resolusinya apa ya? Karena pikselnya kecil, maka gambarnya lebih beauty, lebih garisnya nggak kelihatan. Ngerti maksudnya? Kamu kan Mengerti, punya Pak. kamera, punya piksel, gitu kan? Iya, Pak. Piksel itu mesh itu maksudnya. Itu aneh kok menegangkan ini sih, ngerti nggak toh ini? Ngerti, Pak, ngerti, Pak. Aman, Pak. Ngerti, Pak. Paham, Pak. Yang dimaksud piksel itu mesh tadi. Gitu. Maka semuanya detail. Oh, detail semuanya. Bisa kamu bandingkan semuanya. Menjawab kerusakan. Maghrib selesai. Sudah? Aman, Pak. Iya. Kita aneh maru ngomong sayonara itu mesti happy. Kata yang paling disukai mahasiswa adalah sayonara. Sayonara, Pak. Hai, mata ae Mas Yo, sayo. Sayonara. Sayonara. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sir. Matai Mas Sensei.